Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Anur Podcast Tren Kajian Ramadan bersama saya Lulu Khairiah. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai fikih wanita yang sedang berpuasa. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Seperti biasa saya sudah ditemani dengan narasumber kita. Nah, kebetulan narasumbernya ini kakak saya sendiri, Mbak Ida. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mbak Ida? Alhamdulillah sehat. Ya, seperti yang bisa kalian lihat sendiri ya, sehat. Badannya juga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa lancar, Mbak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ada belumnya, Mbak? Ya belum. Sudah belum? Oh, belum. Kan baru pulang. Oh ya, ini hari baru minggu awal puasa ya, artinya belum ada yang bolong. Nah, berbicara mengenai fikih wanita saat berpuasa, ini sekarang kan kalau misalnya kita lihat banyak sekali masalah atau banyak sekali masyarakat yang masih belum paham dengan fikih wanita, misalnya saat ketika mereka haid gitu ya, apa yang harus mereka lakukan saat berpuasa, itu kan menjadi penting untuk kita bahas di kesempatan kali ini. Berbicara mengenai fikih wanita, banyak sekali masyarakat kita yang masih belum paham. Masih banyak wanita di luar sana yang masih cukup awam gitu, bagaimana cara bersuci, atau misalnya wanita waktu puasa itu ketika haid itu ngapain aja sih ketika puasa, karena mereka dilarang puasa seperti itu. Nah, jadi isu-isu semacam itu akan kita bahas ya selama podcast kali ini, dan saya juga menghimpun beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi nanti mungkin bisa saya tanyakan ke Mbak Ida gitu. Jadi bagaimana wanita ketika apa yang harus dilakukan kira-kira ketika wanita itu berhadas atau haid. Mengingat banyaknya masyarakat kita yang masih cukup awam ya dengan masalah kewanitaan, masalah kewanitaan. Di podcast kali ini kita akan membahas hukum-hukum apa saja sih yang berkaitan dengan wanita yang sedang berpuasa. Nah, gitu. Ya, betul. Ya. Dan saya juga sudah menghimpun ya, kami juga sudah menghimpun beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian mengenai fikih kewanitaan ini gitu. Jadi monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Warada fil hadis, may yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Teman-teman Anur Media, jumpa lagi bersama saya Ustadzah Junaidah, yang kali ini akan membahas beberapa hukum yang berkaitan dengan puasa. Nah, tentunya puasa itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti yang sudah difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tentunya masalah yang dihadapi laki-laki dengan perempuan itu beda, ya. Memang sangat beda. Bahkan untuk perempuan itu lebih ribet ya, lebih ribet karena di situ ada beberapa masalah, ya. Ada beberapa masalah dan solusinya bagaimana? Nah, tentunya dalam masalah hukum fikih, ya. Kita sudah masalah wanita ini memang sangat ribet ya, dan perlu banyak pembahasan. Dan tentunya solusinya
kita sudah kita kembalikan kepada Quran, hadis, ijma dan qiyas. Iya, betul. Dari berbagai problem yang ada pada wanita, yang paling sering ditanya itu adalah wanita yang haid. Oh iya, Wanita yang haid itu kan tidak boleh melakukan puasa karena dilarang dalam Islam. Nah, dan kita sebagai wanita kan juga karena kita dihimbau untuk melakukan kebaikan gitu ya dalam keadaan ketika puasa. Nah, ada beberapa orang ya, ada beberapa wanita ini yang akhirnya mereka punya inisiatif kalau misalnya kita minum atau menunda minum obat-obat sejenisnya untuk menunda haid itu bagaimana? Itu diperbolehkan nggak dalam Islam? Iya. Dalam masalah ini ya memang ketika puasa seorang wanita juga sama dengan orang laki-laki. Jadi mereka itu ingin beribadah full karena kapan lagi kita mau ibadah sebanyak-banyaknya untuk mendapat pahala yang berlipat ganda, lebih-lebih jika di bulan Ramadan. Ini kan bulan promo ya, bulan diskon gede-gede ya. Jadi beli satu ya dapat berapa gitu. Melakukan satu nanti kebagiannya berapa. Nah, perempuan memang ini kepinginnya semuanya dalam bulan Ramadan diisi dengan puasa, tarawih, tadarus. Cuman kan kita ada waktu-waktu tertentu yang memang tidak boleh melakukan. Iya. Lalu gimana kalau misalnya boleh tidak kita menunda haid itu dengan misalnya meminum pil kontrasepsi atau semacamnya? Pada dasarnya hukum untuk minum obat penunda haid itu hukumnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja asal ada izin dari suami. Nah, itu karena suami itu adalah hakon lil waladi. Jadi suami itu punya hak untuk anak. Nah, ketika kita itu minum obat-obatan penunda haid itu nanti akan mempengaruhi siklus men berikutnya. Nah, nanti kan tidak tahu kapan masa suburnya. Nah, kapan masa tidak suburnya. Dan biasanya kalau sudah minum pil seperti itu merusak siklus yang ada. Nah, itu yang pertama. Jadi harus ada izin dari suaminya. Nah, oke. Terus yang kedua, harus dia konsultasi dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Misalnya dengan dokter atau bidan gitu. Ya, bahaya enggak? Ada efek sampingnya enggak? Karena kalau memang minum pil penunda haid itu akan menimbulkan madharat terhadap dirinya, nah, maka itu jelas tidak diperbolehkan. Nah, ini dasarnya ini. Bi'annahu yajuzu lil mar'ati syurba dawain mubahin liqatil haidi in aminad doror lil mar'ati in aminad doror wa dzalika muqayyadun bi idni zauji li'annahu haqqan lil waladi. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya. Bolehnya tadi minum obat satu aman dari doror, dari bahaya. Kemudian muqayyadun bi idni zauji, harus ada izin dari suaminya. Oke. Jadi dua hal itu ya. Dua hal itu yang harus diperhatikan oleh para muslimah kita, bagaimana hukumnya minum pil penunda haid. Oke. Tapi begini ya, Dewa, sebaiknya untuk wanita kita terima sajalah. Fitrahnya perempuan kan memang dalam 1 bulan 1 kali kan mesti ada haidnya. Nah, sudahlah kita terima saja fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu. Iya. Soalnya banyak juga ini kan kadang bukan jadi alasannya yang unik itu ya alasannya itu bukan karena mereka
karena mereka ingin terlepas dari mereka ingin beribadah semaksimal mungkin selama bulan Ramadan, tapi juga kadang ya ada juga wanita di luar sana itu yang malas mengganti. Malas mengkodoknya. Nah, itu gimana Mbak Ida? Ya kan sama. Ya itu kan kita lihat dari segi boleh dan tidaknya minum obat. Nah, minum obat penunda haidnya itu ini ya. Artinya tapi nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Kalau dari secara hukum Islam, intinya ya, diperbolehkan asal memenuhi 2 syarat tadi. Gitu. Sebaiknya memang kita harus menerima fitrah yang sudah diberikan oleh Allah. Lalu ada tidak tips kalau memang saat kita haid? Ya, ada. Apa saja sih amalan-amalan yang bisa kita lakukan? Jadi kan ibadah itu tidak hanya dikhususkan hanya orang yang suci saja. Begitu ya. Nah, dalam bulan Ramadan ini banyak loh kesempatan-kesempatan kita memperbanyak ibadah selain puasa, selain sholat tarawih, selain tadarus Al-Qur'an. Banyak opsi ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Contohnya, ya, kita juga bisa loh qiyamul lail. Ketika Ramadan, ketika kita suci, qiyamul lail itu dimulai misalnya jam 1, jam 2. Kita pun juga bisa bangun pada waktu itu. Caranya bagaimana? Ya tidak dengan sholat, tapi dengan cara bisa diganti dengan istighfar, bisa diganti dengan zikir lainnya, bisa berdoa, bisa baca sholawat, dan kalau bisa durasinya disamakan, ya, tetap menjaga keistiqomahan yang dilakukan ketika dia itu dalam keadaan suci. Ya, eman-eman kan. Kalau pas haid tidur terus, mulai tarawih tidur terus, pagi tidur terus, kan eman-eman kalau gitu ya. Iya. Artinya juga kita bisa melakukan zikir ketika sebagaimana kita bangun ke suci. Begitupun ketika duha, kita kan nggak bisa melakukan sholat duha, juga bisa diganti dengan ibadah-ibadah yang lain yang diperbolehkan. Kemudian bersedekah. Bersedekah itu kan juga dianjurkan. Dalam bulan Ramadan, apalagi dalam bulan Ramadan ini ada juga mendatangi majelis ilmu. Kita mendatangi, nonton seperti ini juga termasuk, ya ini juga banyak pahalanya daripada tidur, mending kita nonton podcast. Podcast. Iya. Nah, terus ada lagi silaturahmi, saling orang tua, orang-orang ahli ilmu, ke sahabat-sahabat, ya. Ngabuburit termasuk ya. Ngabuburit ya, ngabuburitnya dulu ya. Kalau ngabuburitnya yang penting ngabuburit yang ada faedahnya. Nah, itu yang penting. Jadi boleh ngabuburit itu kan juga termasuk silaturahim. Kalau ngabuburitnya cari mercon, ngerumping, ngegosip. Nah, itu no ya. Iya. Kemudian ada lagi ini dulu ya, mendengarkan Al-Qur'an. Mendengarkan murotal, dan kita juga bisa mengikuti juga ketika kita haid, bisa mengikuti bacaan-bacaan murotal itu tadi. Mendengar ya, bukan membaca. Kalau misalnya wanita itu hafidhah. Nah, itu gimana hukumnya, Mbak Ida? Kalau misalnya bagaimana cara mereka menjaga apakah boleh tetap membaca gitu atau bagaimana untuk menjaganya? Gini ya, untuk membaca Al-Qur'an ini jadi kita bedakan antara yang junub dan yang haid ya. Kalau junub itu haram untuk membaca Al-Qur'an. Jadi tergantung hadasnya dulu ya. Tergantung hadasnya. Jadi kalau junub itu kan ilatnya atau mani yang mencegah dia untuk membaca Al-Qur'an itu bisa hilang ketika dia mandi. Lain dengan haid. Ya.
Kalau haid itu kan lama. Nah, bagaimana dengan adik-adik kita yang sedang menghafalkan Al-Quran? Jika tidak membacanya, otomatis dia akan merasa kesulitan untuk mengingat, menderes kembali, mentikrar kembali ayat-ayat yang sudah dihafal. Karena Sayyidah Aisyah itu pernah mendengarkan Al-Quran, bacaan dari Rasulullah ketika beliau dalam masa haid. Disebutkan dalam hadis kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'ul Quran wa tasma'u Aisyah radhiyallahu anha wa hiya haidun. Jadi untuk kita ini ketika haid juga tidak apa-apa ya mendengarkan Al-Quran, mendengarkan loh ya. Nah, berarti hanya mendengarkan. Ya, hanya mendengarkan saja. Tidak membaca. Iya. Baik. Lalu kalau misalnya memang mereka tidak hanya boleh mendengarkan, lalu bagaimana dengan wanita di sana yang mereka punya hafalan Quran? Ya, untuk adik-adik kita yang sedang untuk adik-adik kita yang sedang tahfidz atau misalnya ada wanita di luar sana yang mereka hafidhah, itu bagaimana cara mereka menjaga sementara mereka tidak bisa membaca, hanya bisa mendengar. Karena untuk membaca Al-Quran ya memang ada hadis ya, la yaqra'ul junub walal haid syai'an minal Quran. Jadi orang yang junub dan orang yang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, kita bedakan dulu. Untuk yang junub, nah itu memang haram untuk membaca Al-Quran. Sebab kalau orang yang junub itu ilatnya kan bisa langsung hilang ketika dia mandi. Beda dengan wanita yang haid. Jadi ilatnya tidak langsung hilang, tetapi dia harus menunggu sampai dia suci. Nah, begitu. Ya. Nah, bagaimana dengan membaca Al-Quran ketika kita itu haid? Nah, itu tidak apa-apa asalkan ya satu, membaca Qur'annya tadi tidak berniat untuk membaca Al-Quran. Ya. Walhasil annahu in qasadal Qur'an wahdahu au qasada ma'ahu ghairahu. Jadi kesimpulannya kalau membaca itu untuk niat baca Quran dan niat yang lainnya fatahrumu, haram. Tetapi kalau niat baca Quran tadi diniati untuk berzikir, ya berzikir, niatnya berzikir baca Quran tapi dia berzikir, ya, atau berdoa, atau tabaruk, atau dia hajat untuk menjaga hafalannya, atau dia tidak niat apa-apa, jadi memutlakan niat, tidak niat apa-apa, pokoknya baca, ya. Nah itu fala tahrum, maka tidak haram, ya kalau niatnya seperti itu. Gitu ya. Itu untuk masalah yang berkaitan dengan haid ya, dan apa saja yang bisa kita lakukan ketika haid di bulan puasa. Ya. Tapi ngomong-ngomong masalah haid, ini kan kita pasti bersuci ketika kita ketika kita punya hadas besar, ya. Kemudian kita selesai hadasnya, maka harus segera bersuci. Masalahnya adalah banyak dari kita, ini menyambung juga dari dengan salah satu pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ada ini salah satu alumni yang bertanya, apakah ketika kita bersuci setelah subuh, ya, setelah masuk subuh, itu apakah kita masih harus puasa atau tidak? Boleh puasa atau tidak? Ya, gitu. Adapun ketika wanita haid itu bersuci, biasanya kalau haid itu bersucinya malam, ya. Berhentinya darah itu biasanya malam hari. Misalnya dia itu sucinya jam 10, ya.
kok belum malam, 10 malam ya, 10 malam kok belum segera bersuci. Akhirnya dia tidur sampai jam 3. Bangunnya dia pada waktu sahur. Kemudian dia belum sempat bersuci. Dia sahur dulu, kemudian karena keenaan sahur, akhirnya dia lupa untuk bersuci sampai masuk pada waktu subuh. Nah, itu masih boleh nggak puasa? Nah, itu bisa dikatakan sah. Jadi puasanya tetap sah dan dia wajib puasa pada hari itu juga. Nah, ini berdasarkan dari hadis dari Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasilu wa yasumu. Nah, jadi ini kan disamakan dengan junub ya. Jadi sama-sama hadas besar. Jadi hadas besar apapun, hadas besar apapun baik junub ataupun haid. Nah, karena kasus ini juga terjadi ya pada diri Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah itu yusbihu junuban. Jadi Rasulullah itu junub ya. Kemudian junubnya Rasulullah itu junub subuh min jima'in. Kemudian beliau mandi dan beliau puasa. Nah, gitu. Jadi misalnya teman-teman ini kebabas ya. Kadang-kadang kan kebabas. Ya, maunya bangun jam 2 ternyata bangun jam 3 subuh misalnya. Setelah subuh gitu. Setelah subuh. Yang penting dia itu mandinya sebelum sholat subuh. Oh iya, mestinya kan harus mandi, kan harus sholat subuh kan jangan ditunda lagi sampai nanti jam 7 loh ya, nggak bisa kalau seperti itu, berarti dia meninggalkan sholat subuhnya, walaupun puasanya tetap sah. Ya. Jadi hitungannya itu bukan ketika dia mandi, tapi ketika kalau misalnya wanita haid itu berarti hitungannya setelah dia berhenti dari masa haidnya. Jadi hitungan suci itu adalah ketika darah itu berhenti. Nah, bukan ketika dia bersuci mandi. Nah, ya, bersuci mandi. Tapi ya tetap kan harus mandi, kemudian sholat subuh selama waktunya masih ada. Ojo dikodok sampai ke duha. Iya. Iya, nah begitu ya. Iya. Selanjutnya ini ada jadi kesimpulannya dari pertanyaan kedua tadi ya, boleh puasa walaupun dia tidak mandi sebelum subuh. Yang penting dia itu sudah niat. Malamnya sudah niat. Ya. Sebelum subuh dia sudah niat. Ya, sebelum subuh dia sudah harus mabitun niat ya. Nah, ini dari hadis tadi ya, qala Nawawi innahu ijma'un ya, bahwasanya tadi sepakat bahwasanya memang diperbolehkan ya, kasus seperti tadi diperbolehkan puasa walaupun dia bersuci ketika subuh. Waqad aradahu ma akhrajahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Jadi ada hadis riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya lis-sholati sholatus subuhi wa ahadukum junuban fala yasum yaumahu." Jadi ketika sudah datang adzan subuh, kemudian kamu masih dalam keadaan berjunub, maka fala yasum yaumahu, jangan puasa pada hari itu. Nah, namun hadis tadi ya dinasakh dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Artinya hadis tadi artinya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, nah itu dinasakh oleh hadis dari Aisyah. Jadi intinya kita tidak apa-apa kalau memang ya bersusnya sesudah masuk subuh. Ya, artinya tetap berpuasa ya. Dan tetap sholat pastinya. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mbak Laida. Ini bagaimana ketika apakah
Ini pertanyaan berikutnya, apakah saya masih harus melanjutkan puasa saat saya muntah? Oke ya. Ya, Gimana? Ini juga berkaitan dengan perempuan ya, biasanya yang suka muntah ini biasanya ya ini pertanyaan dari yang bumil mungkin ya. Iya, Orang-orang bumil, wanita hamil muda biasanya dia suka sekali muntah. Memang bawaan bayi atau gimana ya. Memang sudah biasa lah, hormon biasanya seperti itu. Nah, bagaimana? Apa yang dilakukan ketika wanita tadi muntah? Nah, ini juga ada hadis ya dari Abu Hurairah ya, radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dara'ahul qai'u fala qada'a wa man istasqa'u fa alaihi al-qada'. Jadi orang yang memang muntah ya, muntah yang tidak disengaja, artinya dia muntah dengan sendirinya ya. Daroa artinya walaba, dia tidak sengaja, jadi muntah karena memang tidak dipaksa, yang keluar dengan sendirinya. Maka seperti itu tidak ada qadha. Jadi dia harus tetap melanjutkan puasanya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau memang dia itu istaqo, dia itu berusaha untuk muntah, iya, untuk muntah. Misalnya dengan cara apa ya, di ogro-ogro lah. Diogrok ya supaya dia muntah, maka dia akan membatalkan puasa. Jadi tenang saja ya, para bumil muda ini ketika dia itu muntah, oke, lanjutkan saja dengan syarat ya dia tidak menelan sisa-sisa muntah ke tenggorokannya. Nah, itu kan kadang kalau muntah kan suka ada sisanya ya di sini ya. Terus kadang kelak gitu ya, tidak sengaja. Nah, menelan. Kemudian kita memakannya. Jadi kita memakannya sisa-sisa muntah tadi yang ada di sini ke tenggorokannya. Maka kalau seperti itu adalah yuftir, bisa membatalkan puasa dan dia harus wajib mengqadha puasanya. Jadi ketika muntah sekalian dikeluarkan semuanya agar tidak ada sisa di tenggorokan yang bisa tertelan. Ya. Tidak bisa dari tidak menelan muntahnya. Selain itu Mbak Ida, ini khususnya untuk ibu-ibu juga ini. Biasanya masalah ibu-ibu saat memasakkan untuk keluarganya. Nah, ini biasanya banyak juga yang incip-incip. Suka incip-incip. Nah, suka incip-incip itu gimana hukumnya? Hukumnya gimana, Mbak? Nah, masalah incip-incip memang ya, kalau perempuan kan memang tidak lepas dari dapur, masakan, ya, apalagi bulan puasa semua orang yang mau dimasak demi suami atau anak ya. Nah, bagaimana sih kita mencicipi makanan itu? Nah, menurut jumhur ulama ya, mencicipi makanan itu tidak apa-apa, tapi hukumnya makruh. Makruh. Mencicipinya, iya. Mencicipi itu makruh. Tapi, ya, hukum mencicipi makanan tadi adalah makruh. Walau karena shodi'an lahu. Walaupun dia misalnya sebagai juru masak, ya. Juru masak kan memang harus bertanggung jawab untuk cita rasa masakan. Nah, dia itu tetap makruh, boleh cicipi tapi hukumnya makruh. Iya. Mencicipi bukan artinya menelan. Dan setelah mencicipi jangan menelan, tapi dia harus memuntahkan, harus mengeluarkan apa yang sudah ya telan. Karena kan kalau kita telan, ya sudah dicicipi ya harus dikeluarkan. Ojo mumpung tak apa-apa akhirnya dicicipi terus nih ya, apa asin, apa sedap, apa manis, itu jangan dilanjutkan. Kalau misalnya nggak sengaja lupa, yo nggak apa-apa, ya bukti alkoholan itu namanya. Kalau memang tidak sengaja. Kadang-kadang kan kita suka lupa. Kalau hari pertama kadang nyicipi kuah ya. Kemudian kita itu keperucut ya, keperucut keenakan. Nah, lupa kalau kita sedang puasa. Ya. Makanya kalau seperti itu tidak apa-apa.
atau di apa ada temen ketika masak dikagetin atau apa gitu, moro apa namanya tiba-tiba langsung masuk gitu aja. Nah itu juga tidak apa-apa karena itu tidak disengaja. Ya. Intinya adalah kita sebagai kaum wanita kita harus tetap dianjurkan untuk menerima fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah, sebagaimana kita haid, kita melahirkan, kita menyusui. Nah, tapi terlepas dari itu, kita juga harus tetap menjadi wanita muslimah yang bisa memaksimalkan waktu di bulan Ramadan, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kita bisa berzikir, kita juga bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain, mendengarkan Al-Quran misalnya, atau kita qiyamul lail dengan tapi kita isi dengan zikir. Nah, seperti itu. Artinya tetap kita wanita masih bisa beribadah saat bulan Ramadan dengan maksimal. Sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.